Bapak Ibu, sampailah kita pada acara puncak pagi hari ini. Mari kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani, kajian uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, surat Ali Imran ayat 20. Pagi ini Bapak Ustadz Rizal akan didampingi oleh Bapak Budiana. Kepada Bapak Ustadz Rizal kami persilakan. Syukran Bu Emelda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai, satu-satunya agama yang Allah terima dan di sisinya. Dan kita alhamdulillah Allah anugerahkan nikmat Islam itu tanpa kita minta melalui orang tua kita. Dan kita bersyukur ya. Satu di antara 4 bayi yang lahir di bumi, hanya 1 yang Islam. 3-nya hanya Allah yang tahu akhirnya. Kita bersyukur. Dan Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah diajak berbuat baik. Kita mudah diajak untuk beramal soleh. Mudah sekali. Dan kita mudah untuk mentadabburi Al-Quran. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan sehat badan kita bisa beraktivitas dengan normal. Kemudian Allah berikan nikmat panjang umur sehingga kita dapat kembali untuk memperbanyak amal-amal ibadah kita. Dan yang sangat istimewa adalah nikmat mencintai Al-Quran. Hanya orang-orang pilihan. Tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Tidak semua orang. Saya punya pengalaman beberapa lama, berapa panjang, mungkin puluhan tahun. Untuk mengajak orang ke Al-Quran, tidak semua orang bisa. Tidak semua orang mau. Walaupun seorang, katakanlah dia tadinya aktivitasnya sering beramal soleh, tapi untuk Al-Quran belum tentu semua orang mau. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sekarang sudah ada di zona Al-Quran. Orang yang mencintai Al-Quran dan pertahankan itu. Rasa itu yang akan kita bawa kepada Allah sebagai saksi bahwa kita mencintai Allah dan kita mencintai Rasul dengan mencintai Al-Quran. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, role model kita, uswatun hasanah kita, dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab kita bersama beliau dan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya. Beliau sangat sayang pada umatnya, beliau sangat sayang pada kita semuanya. Walaupun kita pada saat itu belum lahir ke bumi, tapi beliau sudah mengingat kita. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau sangat risau sama kita semuanya. Bahkan beliau pada saat bangkit pun beliau mempertanyakan kita. Umatku mana ya Jibril? Baru bangkit beliau dari kubur, yang beliau tanya pertama adalah umatku mana Jibril? Kita semua ditanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami dari Cimande ini bersama Pak Joni. Gimana kabar Pak Joni? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Kami tadi malam baru sampai di sini dan sampai jam 11:30 ngomong-ngomong sama Pak Joni sama Dede. Alhamdulillah, nanti teman-teman yang Cimande silakan. Saya sapa Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa yang mau dibahas sekarang Pak Budi? Al-Quran surat Ali Imran ayat 20 Ustaz. Alhamdulillah. 20 ya. Berapa lama Pak Budi mempersiapkannya ini? 31 hari. Oh dihitung ya Pak Budi? Iya. Ketawa Pak Joni ya. 31 hari ya. Ya Ustaz. Pak Budi masuk Al-Sani kapan ya dulu?
Kelas pertama itu 21 Maret, kemudian kelasnya waktu itu dikelompokin yang lebih efektif tanggal 12 Mei. Jadi efektifnya memang 12 Mei mulainya Ustaz. Oke. Pak Budi banyak bawa teman-teman sini ya Pak Budi ya. Alhamdulillah. Baik Pak Budi, kalau udah siap, kita persilakan Bunda Imelda ya, Pak Budinya untuk menguraikan ayat-ayat ini. Silakan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Buya Ustadz Rizal Al-Hassani, yang saya hormati Bapak dan Ibu pembimbing dan seluruh jamaah taklim kajian Al-Hassani. Pagi hari ini menampingi Ustadz Rizal Al-Hassani, saya akan mencoba menguraikan Al-Quran surat Ali Imran ayat 20. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Wa in aslamu faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balag. Wallahu basirum bil ibad. Sadaqallahul adzim. Ayat ini saya akan penggal menjadi 43 bagian dan saya kelompokkan menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama, penggalan pertama. Kurang jelas suaranya. Kurang jelas. Kurang. Lebih dekat lagi ke Tes. perangkat. Ya, Gimana? Sudah jelas? Ya, jelas. Jelas. Ya, jelas. Mic-nya mesti agak dekat bibir nih. Ya. Salah. Jelas ya, Bobi ya? Ya. Baik. Penggalan pertama, fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan kedua, in, huruf bermakna artinya jika. Penggalan ketiga, bentuk haju. Bentuknya KKL, pelaku hum, ditandai dengan waw sukun pada akhir kata. Akar katanya hajja. Pola fa'ala. Artinya mereka membantah. Dapat ditemukan pada Kamus Mambo Yunus halaman 97. Penggalan keempat, ka. Kata ganti artinya kamu. Penggalan kelima, fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan keenam, kul. Ini bentuknya KKP dengan pelaku anta. Akar katanya kowala. Akar katanya kowala. Ini termasuk huruf sya. Kowala di dalam kamus menjadi kola. Polanya fa'ala. KKP ini berasal dari KKSAD
KKSAD-nya yakulu. Menjadi KKP dihilangkan ya, sehingga menjadi tinggal kulu, kemudian lu disukunkan menjadi kul, sehingga KKP-nya menjadi kul. Artinya engkau katakanlah, atau katakanlah oleh engkau. Dapat ditemukan pada Kamus Mampu Yunus halaman 364. Penggalan ke-7, aslamtu. Bentuknya KKL, pelaku ana, akar kata salimah. Polanya af'ala, sehingga kata yang dicari dalam kamus adalah aslama. Artinya tunduk, atau patuh, atau beragama Islam. Dapat ditemukan pada Kamus Mampu Yunus halaman 177. Penggalan ke-8, wajhiyah. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari kata wajhi dan ya. Wajhi berasal akar katanya wajaha, kata bendanya wajhun. Ini kalau di dalam buku materi, wajhun ini polanya fa'lun. Dapat ditemukan pada Kamus Mampu Yunus artinya muka. Kemudian ya kata ganti artinya ku. Sehingga wajhiyah artinya mukaku atau wajahku. Penggalan ke-9, li. Huruf bermakna artinya kepada. Penggalan ke-10, Allah. Artinya Allah. Penggalan ke-11, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-12, man, huruf bermakna artinya siapa yang. Penggalan ke-13, ittaba'a. Ini bentuknya KKL dengan pelaku huwa. Tandanya fathah pada akhir kata atau di belakangnya. Akar katanya tabi'ah, polanya ifta'ala. Artinya mengikuti. Dapat ditemukan pada Kamus Mampu Yunus halaman 76. Penggalan ke-14, ni. Kata ganti artinya aku. Kelompok ke-1 ini dapat saya artikan sebagai berikut. Maka jika mereka membantahmu, maka katakanlah oleh engkau, saya telah menundukkan wajahku kepada Allah, dan begitu juga siapa yang mengikuti aku. Selanjutnya kelompok kedua, penggalan ke-15, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-16, kul, bentuknya KKP, pelaku anta, akar kata qawala menjadi kola, pola fa'ala. Ini termasuk huruf sya, di mana waw di tengahnya hilang, sebagaimana tadi dijelaskan. KKSAD-nya yakulu, kemudian dihilangkan ya, tinggal menjadi kulu, karena pelaku anta, lu menjadi sukun, wawnya hilang, domanya hilang menjadi sukun, menjadi kul. Artinya katakanlah oleh engkau. Penggalan ke-17, li, huruf bermakna artinya kepada. Penggalan ke-18, alladzina,
Kata penghubung artinya orang-orang yang. Penggalan ke-19 utu. Ini bentuknya KKL pasif dengan pelaku hum. KKL ditandai dengan waw sukun alif di belakangnya dan pasif ditandai dengan domah pada huruf pertama dan waw sukun atau sukun pada huruf kedua. Akar katanya ataya. Polanya af'ala. Ini juga termasuk huruf syiah yang artinya mereka telah diberikan. Dapat ditemukan pada Kamus Mahmud Yunus halaman 33. Penggalan ke-20 Alkitabah. Bentuknya kata benda, akar katanya kataba, kata bendanya Alkitabah, artinya kitab. Dapat ditemukan pada Kamus Mahmud Yunus halaman 367. Penggalan ke-21, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-22, al-ummiyina. Ini bentuknya kata benda, ditandai dengan alif lam. Diawali dengan alif lam. Akar katanya ama, kata bendanya umiyun. Menjadi umiyina karena diikuti dengan ina. Dapat ditemukan pada Kamus Mahmud Yunus yang artinya yang buta huruf pada halaman 48. Penggalan ke-23 A, huruf bermakna artinya apakah. Penggalan ke-24 aslamtum. Ini bentuknya KKL dengan pelaku antum ditandai dengan tum di belakangnya. Akar kata salima, pola af'ala. Sehingga kata yang dicari adalah aslama. Artinya kalian telah beragama Islam pada Kamus Mahmud Yunus halaman 177. Untuk penggalan kedua, kelompok kedua ini dapat saya artikan sebagai berikut. Dan engkau katakanlah kepada orang-orang yang kepada mereka telah diberikan kitab dan orang-orang yang buta huruf, apakah kalian telah beragama Islam? Kelompok ketiga, penggalan ke-25, fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-26, in, huruf bermakna artinya jika. Penggalan ke-27, aslamu. Bentuknya KKL dengan pelaku hum, ditandai dengan waw sukun alif di belakangnya. Akar kata salima, pola af'ala. Kata yang dicari adalah aslama. Artinya mereka telah beragama Islam. Dapat ditemukan pada Kamus Mahmud Yunus halaman 177. Penggalan ke-28, fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-29, qad, huruf bermakna artinya sungguh. Penggalan ke-30, tadau. Ini bentuknya KKL dengan pelaku hum, ditandai dengan waw sukun alif di belakangnya. Akar katanya hadaya, pola ifta'ala.
Sehingga kata yang dicari adalah ihtadal atau ihtadaya. Ini juga termasuk huruf bermana di mana ya-nya hilang pada kata ini. Artinya mereka mendapat petunjuk. Dapat ditemukan pada Kamus Mahmud Yunus halaman 480. Kelompok ketiga ini dapat saya artikan sebagai berikut. Maka jika mereka telah beragama Islam, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Kelompok keempat, penggalan ke-31, wa. Artinya dan. Penggalan ke-32, in. Huruf bermana artinya jika. Penggalan ke-33, tawallau. Bentuknya KKL dengan pelaku hum ditandai dengan waw sukun alif di belakangnya. Akar katanya walaya. Polanya tafa'ala. Sehingga kata yang dicari adalah tawallaya. Ini juga termasuk huruf sya karena huruf ya pada kata tersebut hilang. Artinya mereka berpaling. Dapat ditemukan pada Kamus Mahmud Yunus halaman 507. Penggalan ke-34, fa, huruf bermana artinya maka. Penggalan ke-35, innama. Ini huruf bermana artinya hanya. Dapat ditemukan pada Kamus Mahmud Yunus halaman 50. Penggalan ke-36, ala. Huruf bermana artinya atas. Penggalan ke-37, ka. Kata ganti artinya engkau. Penggalan ke-38, al-balagu. Bentuknya kata benda diawali dengan alif lam. Akar katanya balugo. Bentuk kata bendanya balagu. Artinya maklumat atau berita yang disampaikan. Dapat ditemukan pada Kamus Mahmud Yunus halaman 72. Ini kata benda ini polanya kalau di dalam buku materi halaman 33 adalah termasuk fi'alun. Balagu fi'alun. Kelompok keempat ini artinya adalah sebagai berikut. Dan jika mereka berpaling, maka atas engkau hanyalah maklumat atau penyampaian. Kelompok kelima, penggalan ke-39, wa huruf bermana artinya dan. Penggalan ke-40, Allah artinya Allah. Penggalan ke-41, basyirun. Bentuknya kata benda superlatif. Kata benda ditandai dengan dhammah tanwin di belakangnya. Dan superlatif ditandai dengan ya sukun setelah huruf kedua. Akar katanya basyuro artinya maha melihat. Dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 66. Bentuk kata benda superlatif ini dapat dilihat pada buku materi halaman 33. Penggalan ke-42, bi, huruf bermana artinya kepada. Penggalan ke-43, al-ibadi. Bentuknya kata benda ditandai dengan alif lam pada awal kata. Akar katanya abada.
kata bendanya ibadah, artinya hamba-hambanya. Menjadi al-ibadi karena diawali dengan huruf jar. Pola kata benda ini dapat dilihat pada buku materi halaman 32, yaitu fi'alun. Artinya hamba-hambanya pada halaman 252. Sehingga pada kelompok kelima ini saya artikan sebagai berikut. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Arti keseluruhan dari ayat ini adalah sebagai berikut. Maka jika mereka membantahmu, maka katakanlah oleh engkau, aku telah menundukkan wajahku kepada Allah, dan begitu juga siapa yang telah mengikuti aku. Dan katakanlah oleh engkau kepada orang-orang yang kepada mereka telah diberikan kitab, dan orang-orang yang buta huruf, apakah kalian telah beragama Islam? Maka jika mereka telah beragama Islam, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka atas engkau hanyalah penyampaian. Dan Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Pak Budi, mumtaz Pak Budi ya. Alhamdulillah. Saya Ustaz. bertanya ke Pak Budi satu, boleh Pak Budi ya? Bapak masih ingat nggak surat Al-Baqarah, ayat Baqarah pada saat itu 239? Pada saat orang mempresentasikan ayat itu, saya masih ingat pertanyaan Bapak, ada kata-kata farijalan. Itu gimana orang memenggalnya kok fa ada, rijalan ada? Masih ingat nggak Pak Budi? Ya. Masih ingat ya? Kejadiannya ingat. Itu ayatnya fa'in kiftum farijalan. Bapak langsung nanya, kenapa kok farijalan itu kok udah bisa dipisahkan? Nah, sekarang bisa terjawab nggak Bapak? Ya Ustadz, bisa. Jadi siklusnya begitu Pak ya. Jadi baru masuk pertama, oh ini kenapa kok bisa orang menggal-menggal? 2 bulan kemudian dia juga bisa sendiri. Jadi itulah tanda bukti Al-Quran itu mudah. Masuknya nggak tahu apa-apa, setelah 2 bulan bisa kan? Nah itu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang baru, tetap ibu-ibu yang baru nanya kok bisa Pak Budi begini? Nanti ibu-ibu yang bertanya sekarang 2 bulan ke depan seperti Pak Budi. Nah gitu siklusnya Pak Budi ya. Sebelum Pak Budi, orang yang Pak Budi tanya itu juga begitu. Loh kok bisa menggal-menggal ini? Dari mana datangnya ini? Setelah belajar bisa ya. Nah, gitulah Bapak Ibu semuanya siklusnya ya. Baik, mumtaz Pak Budi. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah. Saya nggak nyinggung sama sekali lagi masalah gramatikalnya. Saya hanya ke konteksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manit taba'ani. Di sini pada saat kita mengatakan bahwa satu-satunya agama Islam adalah agama yang benar insya Allah, kan banyak bantahan-bantahan dari terutama kaum Yahudi, kaum Nasrani bantah, oh enggak kok ini. Nah, maka fa'in hajuka, jika mereka membantah engkau ya Muhammad, fakul katakan saja aslam tuh, aku patuh dan taat kepada Allah. Aku Islam. Pokoknya aku telah patuh dan taat wajahku lillah pada Allah. Dan wamanit taba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku, yaitu para sahabat saat itu, para kaum muslimin muslimat sudah masuk semuanya. Dikatakan kalau kita ajak orang di luar muslim, ya kami sudah patuh, udah selesai. Kalau dia mau, ya silakan. Kalau nggak mau, ya silakan. Ini dari dulu saya pernah memperagakan ini Pak di depan mereka semuanya itu bahwa mereka mengatakan Nabi Ibrahim bukan Islam, Nabi Musa bukan Islam. Di kita semua Nabi adalah Muslim. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Muslim. Oh, mana yang jelas? Nah, kita katakan bahwa kata Muslim, kata Islam, dan kata Aslam itu satu paket namanya. Pada saat dia mengatakan Aslam itu kan sini fakul Aslam tu. Orang yang mengatakan Aslam tu dia pasti Muslim dan pasti agamanya Islam. Karena satu paket itu. Muslim pelaku aktifnya, Aslama kata kerjanya, Al-Islam kata bendanya. Jadi kalau saya memperkenalkan misalnya saya masuk ke komunitas baru nih, Bapak Ibu sekalian,
saya adalah seorang Muslim. Nah, kan Bapak nggak perlu tanya lagi, Bapak Muslim agamanya apa? Udah pasti Islam. Lalu pas sudah Islam, Bapak sholat nggak? Udah pasti, sudah paket. Atau saya merekan diri, Bapak Ibu sekalian, tadi saya baru pulang dari majelis sholat. Kan Islamnya itu kan, perlu tanya nggak? Bapak Muslim apa bukan? Kan nggak perlu tanya lagi. Jadi kalau saya katakan diri saya sebagai seorang Muslim, pasti perbuatan saya sholat, puasa, dan baca Quran. Kalau saya bilang, tadi saya habis baca Quran, Bapak Ibu yang di luar sana nggak perlu tanya lagi agamanya apa, mana ketegasannya. Nah, itu orang itu nggak tahu. Dia harus tahu, oh harus ada kata Islamnya, harus ada kata Muslimnya dan sebagainya. Kalau saya sebut salah satu, maka terbawa semuanya. Jadi kalau sebut Islam itu pasti itu agamanya Islam. Jadi itu ya. Kemudian wakul dan katakan lillazina, kepada orang-orang yang utul kitab tentang kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Yahudi, Nasrani itu. Mereka datang kitab, dan wal ummiyun, dan orang-orang yang buta huruf, nggak tahu apa-apa, orang yang banyak ngarang-ngarangnya. Kita hati-hati juga tuh kan. Apa kata aslamtum, apa kalian telah Islam? Maka kata Nabi, fa'in aslamu, maka jika mereka telah Islam dan tunduk dan patuh, faqadihtadaw, maka mereka lah orang-orang yang dapat petunjuk. Artinya mereka dari agama mereka pindah ke agama Islam, mereka dapat petunjuk. Sebenarnya dalam kitab mereka, Pak, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, itu banyak cerita tentang membuat kenabian Nabi Muhammad SAW. Cuman mereka mencoret nama Nabi Muhammad. Dia pengennya dia juga. Seandainya Nabi Muhammad muncul di tengah-tengah mereka akui. Tapi karena muncul di tanah Arab, mereka tidak akui. Nah, kalau mereka mau, faqadihtadaw, sungguh mereka telah dapat petunjuk. Kemudian, nah kita juga ini, fa'in tawallau, dan jika mereka berpaling, nah kita juga gitu ya. Kalau kita ajak orang, maka jika mereka berpaling, fa'inna ma'alaikal balagh, maka sesungguhnya hanyalah entah engkau tuh memberikan penyampaian aja, nyampaikan aja. Kita nggak punya kewajiban untuk memaksa orang ke Al-Quran, kita nggak punya kewajiban memaksa orang masuk Islam, nggak. Kita hanya mendakwahkan, menyampaikan. Nggak ada kewajiban kita supaya orang tuh kayak ngajak Quran lah. Kita aja orang terima Quran, itu hak kita untuk maksa-maksa orang nggak ada. Sampaikan aja, kalau dia mau oke, kalau enggak ya sudah. Ya, fa in tawallau wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Kita hanya menyampaikan. Nah, Allah tutup dengan kata-kata wallahu, dan Allah basirun bil ibad. Allah Maha melihat kepada para hamba-hambanya. Ya udah, Allah lihat. Kita sudah menyampaikan, Allah sudah catat, selesai. Nanti masalah dapat hidayah atau tidak terserah kepada Allah. Itu buktinya Abu Lahab, Abu Talib, aman Nabi, kurang apa beliau? Membantu perjuangan Rasulullah, membantu dakwah Rasulullah, tapi tidak ikut asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara sebaliknya Umar bin Khattab datang dengan mengunus pedang, malah asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah satu bukti bahwa hidayah itu milik Allah semata. Kita hanya menyampaikan. Ya Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan dari segi konteksnya. Sekali lagi kepada Pak Budi, sangat mumtaz Pak Budi ya, mudah-mudahan nanti Bapak-bapak Ibu yang lain juga bisa mengikuti Pak Budi. Mungkin ada Budi-Budi yang baru nanti Pak Budi ya. Pak Budi saya tahu istrinya juga ikut, anak juga ikut dulu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian dari kami. Karena masih sama belajar, tentu ada hal-hal yang kurang, ada yang salah. Namun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar Quran. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di seberang saya ada Pak Budi, Pak Joni dan Pak Dede. Ada mau tambahan Pak Joni? Cukup. Mas Dede ada tambahan? Cukup. Baik Bu Imelda, kami silakan kepada moderator untuk memimpin acara selanjutnya. Silakan Bu Imelda. Baik Ustaz, saya juga mengucapkan selamat pada Pak Budiana, sukses, tuntas, dan mantap penyampaiannya. Demikianlah uraian Al-Quran dan penjelasannya dengan metode Al-Hasani, Surat Ali Imran ayat 20. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin, amin, amin.